Selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang metode Hungarian. Metode Hungarian adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan masalah-masalah. Metode ini ditemukan dan dipublikasi oleh Han Rukun pada tahun 1555. Algoritma mempunyai dua solusi, yaitu solusi yang pertama minimalisasi dan solusi kedua maksimisasi. Selain algoritma Hungaria menggunakan perhitungan yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan, di mana metode Hungarian ini metode yang dimodifikasi dalam baris dan kolom, dalam matriks dan efektivitas sampai muncul sebuah komponen 0 tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dipilih sebagai alokasi penugasan. Solusi dari algoritma ini ada dua. Yang pertama, minimalisasi, pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Yang kedua, solusi maksimisasi. Solusi maksimisasi pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Langkah-langkah masalah penugasan. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, dipilih yang mana metode yang akan digunakan, kasus minimalisasi atau kasus maksimisasi. Yang ketiga, kolom nilai sudah 0. Yang keempat, tidak terjadi bentrok nilai 0. Yang kelima, menarik garis yang menghubungkan titik-titik pada 0. Yang keenam, mengurangi kalau di luar menambahkan. Dan apabila sudah optimal, berarti sudah kita tarik kesimpulan. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sandikarsa yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Tono, Dina, Siska, dan Joni, yang akan diperberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membantu dan mengemas dengan rincian upah per hari yaitu Rp1.000. Tentukanlah pengalokasian optimal kerjaan karyawan agar diperoleh biaya-biaya upah yang paling murah. Selesaikan masalah penugasan dengan metode Hungarian solusi risasi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara minimalisasi, langkah pertama, kita mencari biaya paling terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan atau mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama dengan langkah-langkah, maka diperoleh hasilnya. Jadi, nilai pekerjaan yang terkecil untuk Tono adalah memotong sebanyak 20, Dina memotong juga sebanyak 17, Siska adonan sebanyak 15, Joni adonan sebanyak 19. Setelah itu, kita mengurangi semua biaya yang ada pada baris. Jadi, misalkan Tono nilainya untuk adonan 25, maka 25 dikurangi biaya terkecil 20, jadi hasilnya 5. Begitu pula pekerjaan yang lain seperti memasak. 24 dikurang 20 sama dengan 4. Sama dengan juga memotong. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Mengemas, 23 dikurang 20 sama dengan 3. Lakukanlah teknik tersebut secara untuk karyawan yang lain. Dina, Siska, dan Joni pada setiap pekerjaannya adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata pada kasus ini masih terjadi kontrak atau masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, yakni kolom memasak dan mengemas. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Untuk memasak, yang paling kecil adalah 3, jadi kita kurangkan semua angkanya dengan 3.
sedangkan untuk mengemas yang paling terkecil adalah 2, jadi kita kurangin semua angkanya dengan 2. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek pada tabel penugasan tersebut apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya dan juga tercermin pada jumlah barisnya. Misal, jika ini ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris dan kolom yang berbeda. Perlu diperhatikan, dari matris tersebut, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 1 dan 2 meskipun berbeda baris, namun masih pada kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah tersebut belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil dari tabel di atas adalah nilai 1. Kemudian nilai 1 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai yang lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambahkan nilai yang terkena garis ganda. Jadi, dengan langkah ini, maka diperoleh hasil untuk tono pada pekerjaan adonan 5 dikurangi 1 sama dengan 4, memasak 1 dikurangi 1 sama dengan 0, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0, sedangkan untuk Dina, adonan 4 dikurang 1 sama dengan 3, memasak 3 dikurang 1 sama dengan 2, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0. Langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 untuk sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris atau kolom yang berbeda. Artinya, tabel penugasan ini sudah optimal. Yang perlu diperhatikan adalah ada 3 alternatif untuk pengalokasian penugasan. Kesimpulan, untuk alternatif pertama, untuk pekerjaan Tono memasak sebanyak 24, Dina memotong sebanyak 17, Siska mengemas sebanyak 17, Jody adonan sebanyak 19, totalnya 77. Maka pengalokasian optimal bekerja terhadap 4 karyawan tersebut adalah 77 kali 1000 sama dengan Rp77.000 per hari. Begitu juga dengan alternatif kedua dan ketiga, ternyata total yang diperoleh adalah Rp77.000. Sekian penjelasan materi dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo!